guys, perkenalkan nama saya Nimbrus Belvando. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Simak video berikut ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama yaitu tingkat kinerja. 1. Kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang 2, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang terakhir, yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tanggal pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Ramer dan Brace tahun 1995. Slide yang kedua menjelaskan tentang garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Slide ketiga menjelaskan pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku yang mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap lawan komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Ketepatan waktu. 4. Putaran waktu. 5. Penggunaan sumber daya. Yang keenam, biaya. Jenis ukuran kinerja. Yang pertama yaitu ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua, ukuran upaya atau dampak, yaitu mencakup capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu ukuran reaksi, yaitu penelitian rekan kerja, pelanggan, dan pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat, ukuran waktu, yaitu mencakup pelaksanaan kerja dibanding jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, 1. Kehandalan. 2. Daya tanggap. 3. Kompetensi. 4. Akses. 5. Kesopanan. 6. Komunikasi. 7. Kejujuran. 8. Keamanan. 9. Pengetahuan terhadap pelanggan. 10. Bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. 2. Pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol,
pengadaan efektif memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu mencakup tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama yaitu produktivitas, 2. Kualitas layanan, 3. Responsivitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi. Yang 1. Efisiensi, yaitu mencakup pertimbangan tentang keberhasilan organisasi, pelayanan publik, mendapatkan laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Yang kedua, efektivitas, yaitu mencakup rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga yaitu keadilan, yaitu mencakup distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. 1. Prosedur pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan. 4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 5. Tanggung jawab petugas. 6. Kemampuan petugas. 7. Kecepatan pelayanan. 8. Keadilan mendapat pelayanan. 9. Kesopanan dan keramahan petugas. 10. Kewajaran biaya pelayanan. 11. Kapasitas biaya pelayanan. 12. Kapasitas jadwal pelayanan. 13. Kenyamanan lingkungan. 14. Keamanan pelayanan. Indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. 1. Masukan, yaitu mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. 2. Keluaran, yaitu segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. 3. Hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. 4. Manfaat, yaitu kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. 5. Dampak, yaitu ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Selanjutnya yaitu kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance dari kata to perform, mempunyai beberapa entries, yaitu 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. Melaksanakan, menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai moral etika. Selanjutnya yaitu definisi kinerja. Rue dan Biar tahun 1981. Kinerja yaitu pencapaian hasil. Menurut Interplan pada tahun 1999, kinerja yaitu terkait operasi aktivitas program
dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland pada tahun 1995, kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Sedangkan menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja yaitu fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993, kinerja yaitu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja yaitu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Sedangkan menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja yaitu seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja: 1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam prestasi kerja pegawai. 3. Pencapaian tujuan organisasi. 4. Periode waktu tertentu. 5. Tidak melanggar hukum. 6. Sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya menjelaskan tentang pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan yaitu strategi organisasi, pemasaran, terus operasional, SDM, dan keuangan. Selanjutnya menjelaskan tentang intelijensi kapital dan parameter kinerja. Ya teman-teman, di situ bisa melihat ada gambar yang menjelaskan itu, poin-poin itu. Yang 1, human capital menyangkut kompetensi, skill, brain power, expertise, kreativitas, problem solving, capability, leadership, entrepreneurial, managerial skills, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, struktural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan yang berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. 3. Customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penilaian yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi, keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. 1. Pendorong, yaitu 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambatnya yaitu 1. Masalah yang melekat sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Selanjutnya menjelaskan tentang budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Silakan teman-teman lihat.
Di situ ada gambar yang menjelaskan tentang hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.